SMP Saji itu gimana? SMP Saji itu dengan penataannya yang ini banyak mural, sekolah warna-warni ini membuat saya belajar lebih nyaman. Dan sekarang banyak pepohonan di sini lebih asri, membuat lebih semangat belajar untuk ke sekolah. Sebuah tempat rumah di mana sebenarnya menurut saya pribadi bukan cuma untuk menuntut ilmu, mencari teman, mencari pengalaman baru, dan di sini juga saya mengasah kemampuan-kemampuan saya yang sebenarnya sebelumnya tidak pernah saya ketahui. Sebelumnya saya sama sekali tidak bisa bahasa Inggris, tapi dengan bantuan dari guru-guru Saji, meskipun saya tidak ada les bantuan dari yang lain, tapi dengan bantuan guru-guru Saji saya jadi bisa belajar bahasa Inggris. Yang saya rasakan, apalagi ketika situasi pandemi begini ya, dengan ada tumbuhan begini yang katanya sebagai jarak biar kita tidak berkerumun, dan menurut saya tidak terlalu memberikan kesan kalau misalnya sekarang sedang pandemi. Jadi saya bisa menikmati sekolah seperti biasa, hanya yang berbeda itu adalah kita harus memakai masker dan menjaga jaraknya saja. Jadi ketika di sekolah kayak kita feeling special. It is a normally like we have to the school before. Udara yang masuk ke dalam kelas itu jadi beda, jadi kayak seger aja gitu. Sekolahnya unik dan berasa saya tuh spesial bisa masuk ke sini karena bangunan sekolahnya yang unik dan gimana ya, berbeda daripada sekolah lain. Jadi dibanding merasakan takut tiap masuk ke sekolah, saya jadi merasakan rileks melihat tanaman-tanamannya dan juga warna sekolahnya yang warna-warni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tia Setiawati dari SMP Negeri 1 Cimalaka, kampus Pelangi dari kaki Gunung Tampomas. Salam buat dari kami, Kompak, Unggul, Agamis, dan Tangguh. Wah, Ibu, saya lihat sekolah ini agak something different ya. Buat Ibu, SMP 1 Cimalaka ini apa? Buat saya SMP 1 Cimalaka ini adalah rumah kedua. Disinilah saya mengaktifkan diri saya selain di keluarga saya. Sehingga karena ini adalah rumah kedua saya, maka saya memberikan dedikasi saya juga di sini. Besar di sini bersama dengan teman-teman. Ini adalah keluarga saya yang kedua selain keluarga saya yang di rumah. Tentunya sebagai keluarga, saya harus menganggap ini sebagai bagian dari hidup saya. Dengan demikian, ada nilai bahwa ini tidak main-main, bahwa ini harus dilakukan dengan seluruh hati ketika saya berada di rumah. Demikian. Wah, luar biasa. Program yang sangat luar biasa. Ibu, saya kesini melihat ini pohon katanya garis pembatas. Kalau di sekolah lain kan polis lain gitu, ini garis pembatas ganti dengan pohon-pohon sehingga terlihat sangat asri, luar biasa sekali. Saya lihat warnanya pelangi, warna-warni sehingga tadi disebutkan sekolah pelangi. Dan saya lihat di sini banyak sekali mural. Contohnya di belakang ibu ada gambar putuskan anti korupsi dalam kasus murah. Nah, tata kelola sekolah seperti ini, sarana seperti ini, tata kelola seperti ini, apa sih efek tata ruang seperti yang sekarang ada di SMP Negeri 1 Cimalaka membuat hati bergairah untuk belajar di sini. Semangat setiap hari, rindu setiap saat untuk selalu berada di sini. Itu yang saya rasakan dan saya berharap anak-anak didik saya merasakan energi itu. Ketika dia berada di rumah, dia rindu untuk sekolah, dia rindu untuk belajar di sini. Itu yang paling utama, yaitu menumbuhkan semangat untuk merasa pasti segar. Kami belajar di sini, anak-anak belajar di sini. Salah satunya juga terdorong karena kerinduan untuk berada di lingkungan ini, sengaja ditata seperti ini. Kalau IDX-nya, kalau ada IDX-nya, sejak ditata seperti ini, ada perbedaan nggak untuk siswa? Tentu ada perbedaan yang signifikan antara sebelum ditata dengan yang sekarang sudah ditata seperti ini. Peserta didik selalu ingin berada, misalnya dari jam sekarang dari jam 7.30, jam 7 sampai jam 11.30. Kadang-kadang ketika jam bel pulang mereka masih bertahan di sini. Kadang-kadang kita kan terbatas oleh waktu saat ini ya. Kadang-kadang ayo pulang, anak-anak ini
sudah jam pulang, mereka masih ingin berkumpul di sini bersama teman-temannya. Kadang-kadang menyelesaikan tugas juga di sini karena di sini merasa nyaman. Kami adalah orang tua bagi mereka, sehingga mereka merasa nyaman berada di sini bersama lingkungan ini dan bersama kami guru-guru di sini. Luar biasa Bu. Nah, kalau buat ibu pribadi di SMP 1 Cimalaka ini, prestasi apa yang telah dapat secara personal terkait pengajar di sini? Oke, kalau prestasi, insya Allah, alhamdulillah ada yang sudah saya raih. Bahkan kalau menurut saya ini adalah pencapaian yang luar biasa buat diri saya sendiri, karena dari dulu belum pernah gitu. Ketika bergabung dengan SMP 1 Cimalaka, kebetulan bersama itu pula dipimpin oleh Ibu Dr. Randa Anung sampai di titik tingkat nasional, pernah menjadi pemangkal terbaik tingkat nasional, pernah menjadi juara anugerah konstitusi, kemudian juara menulis di tingkat nasional, bahkan yang terakhir adalah di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Kemudian beberapa prestasi lainnya, terutama dalam bidang menulis di tingkat kabupaten, menulis karya ilmiah juara 1, kemudian guru berprestasi pada tahun 2002. Tentu ini juga karena dorongan, bukan hasil karya saya sendiri, tentu ini karena lingkungan yang ada di sini adalah lingkungan yang bisa membuat saya untuk tumbuh dan berkembang. Bukan hasil saya sendirian, berlari sendirian, tetapi saya berlari bersama-sama dengan teman-teman saya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atep Teddy. Saya mengajar matematika di SMP Negeri 1 Cimalaka, Sacikuan, kampus Pelangi. Luar biasa nih guru matematika nih. Pak, Bapak kan mengajar matematika ya? Ya. Banyak orang bilang, wah matematika pelajaran bilang. Pengalaman apa yang Bapak rasakan di Saci sebagai guru? Ya. Sekolah Saci ini merupakan sekolah yang unik ya. Unik, banyak sudut-sudut yang bisa dijadikan sumber belajar. Jadi kalau misalkan matematika dianggap sebagai mata yang sulit, saya bawa anak-anak untuk keluar kelas, ya, untuk keluar kelas, dia melihat beberapa objek yang ada di sekolah, gitu ya, sebagai media untuk belajar, sehingga diusahakan belajarnya itu lebih menyenangkan. Gitu. Perkenalkan, nama saya Ai Hendy Nurjana. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Cimalaka dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Saya mengajar di kelas 9. Oke Bu, saya tadi keliling Bu di sekolah, mewawancarai beberapa teman-teman, adik-adik juga diwawancara. Saya menemukan sesuatu yang berbeda selain ngomongin pengelolaan sarana dan prasarana, yaitu bagaimana saya menemukan anak-anak itu cara berkomunikasi itu agak berbeda. Nah, pola belajar apa di sini yang disampaikan sehingga teman-teman adik-adik terutama mempunyai gaya komunikasi yang berbeda. Ya. Sebetulnya polanya mungkin tidak terlalu rumit ya. Kami sederhana saja di sini dengan anak-anak. Jadi yang kami lakukan itu dengan hati. Artinya begini, ketika kami di kelas ataupun di luar kelas, komunikasi kami itu seperti bukan tidak terbatas ya, rada dikendurkan lah gitu ya. Batasan tetap ada karena bagaimanapun mereka adalah murid, kita adalah guru, jadi mereka harus ada rasa hormat. Tetapi ketika kita berbicara tidak ada batasan mereka untuk mengungkapkan apa yang mereka rasakan. Kita sering sharing, kita sering bercerita, bahkan mungkin saya pribadi menganggap mereka itu adalah anak-anak saya sendiri gitu. Di kelas saya sering menanyakan apa masalah mereka, terutama di kelas dalam pelajaran. Kalaupun mereka membawa masalah ke sekolah dari rumah, saya pun mencoba untuk berkomunikasi, dan itu tidak hanya dilakukan oleh saya. Kebanyakan guru-guru di sini seperti itu. Jadi polanya mungkin tidak rumit ya, jadi dari hati ke hati saja. Cuman kan pola sederhana ini tidak semua sekolah melakukan. Apakah ini berawal dari kebijakan juga? Tidak. Kebanyakan guru-guru di sini respon ke anak-anak mereka sangat dekat. Kebetulan ibu juga punya prinsip seperti itu. Jadi apa yang ibu lakukan juga dari hati ke hati. Jadi kami di sini sebagai guru klop gitu ya dengan apa yang menjadi visi misi ibu.
Jadi ke anak-anaknya juga santai gitu Pak. Jadi tidak kaku gitu kan. Oke. Iya. Ini luar biasa nih Bu. Nah, buat Ibu ya ngajar Iya, di sini, iya. satu kesan yang paling mendalam ketika Ibu mengajar di sini. Mungkin Ibu pernah ya mengajar di sekolah lainnya? Nah, kebetulan saya di sini. Oh di sini, di sini terus ya. Terus. Kesan mendalam apa nih Bu? Oke, Yang kalau, dapat dari kalau sana. boleh saya cerita nih ya sejarahnya, saya alumni sini. Jadi saya merasa saya terlahir dari sini dan kembali ke sini. Jadi bagi saya ini adalah rumah kedua, selain rumah saya tentunya. Kesan saya ketika saya kembali ke sekolah ini, awalnya tidak seperti ini nih. Jadi masih perkembangannya tidak sepesat sekarang. Tapi setelah kalau melihat kesan yang sekarang, yang terjadi sekarang ini, luar biasa perkembangannya setelah beberapa kali pergantian kepala sekolah gitu ya. Jadi saya merasa di sini malah justru lebih enak, lebih nyaman, dan lebih bisa berekspresi. Dengan anak-anak pun bisa lebih lebih dekat gitu. Jadi kesan sangat berkesan. Oke, kalau Ibu seandainya bisa mengukur sebuah ukuran, Iya. apa efek samping yang diraih oleh anak-anak? Setelah keluar dari sini, Iya. Jadi kalau Ibu bisa mengukur nih anak-anak ini dengan pola yang dilakukan sekarang itu apa yang didapat anak-anak itu? mereka lebih percaya diri. Percaya. Itu yang penting. Mereka lebih percaya diri. Tetapi dengan batasan-batasan yang sewajarnya kan. Begini, banyak sekali pengalaman saya ketika dari 2003 saya datang ke sini, anak itu banyak kesulitan yang berbicara, tidak pede untuk maju ke depan, tidak pede untuk berbicara gitu. Tetapi ketika kami melakukan pendekatan dari hati, menganggap mereka bukan orang yang harus menganggap mereka anak sendirilah gitu ya. Akhirnya alhamdulillah saya lihat keluar dari sini kebanyakan siswa-siswanya pede. Itu yang penting, pede untuk berbicara, pede untuk mengungkapkan berpendapat terutama seperti itu. Ya, perkenalkan, saya Diki Kurniadi, pengajar di SMP Negeri 1 Cimalaka. Kebetulan saya mengajar mata pelajaran di pengajaran. Akan di sini termasuk junior ya? Iya. Paling junior bukan? Bisa dikatakan sebagai ASN yang paling junior. Saya paling junior. Nah, kenapa SMP 1 Cimalaka dan apa buat SMP 1 Cimalaka ini? Baik, saya merasa bersyukur bisa masuk di SMP Negeri 1 Cimalaka. Karena di awal sebenarnya saya googling dulu apa itu SMP Negeri 1 Cimalaka, dan kebetulan menemukan profil kepala sekolah yang berprestasi. Karena saya jiwanya kompetitif, jadi mau nggak mau untuk mengupgrade diri, apalagi saya masih muda, saya harus mendapatkan sekolah yang memiliki inovasi dan berbeda tentunya dengan sekolah lainnya. Lalu pas sudah sampai di sekolah Saci ini, kampus Pelangi ini, memang betul-betul berbeda. Dalam artian berbeda secara konsepnya gitu. Dengan kalau misalnya sekolah lain itu pengennya ya aman, biasa gitu. Dengan adanya lost learning ini, transisinya mulai kelihatan gitu. Kalau waktu BDR kita mendambakan pengen cepat kerja, tapi pas udah kerja mulai lagi lemah gitu. Tapi kalau di sini terus dipecut, terus dihadirkan hal baru sehingga wah ini baru nih, sehingga kita menarik. Dan siswa pun memang transisinya terasa juga, maksudnya ketika mereka dari BDR yang soft skillnya, cara bicaranya, komunikasinya memang terbatas. Di sini bagaimana kita membuat itu hadir kembali atau bahkan bisa lebih, sehingga guru-guru di sini pun mengedepankan lebih kepada nilai-nilai atau value yang hadir di dalam dirinya, bukan hanya konsep bagaimana nilai IPA-nya 90, bukan agamanya jadi 80 secara nilai di rapotnya gitu. Yang saya hadirkan di sini adalah bagaimana siswa ini memang benar-benar bisa mengedepankan karakternya dan nilai itu memang terbawa ke masyarakat. Jadi percuma kalau nilai IPA-nya, selnya dia tahu, jaringannya dia tahu, tapi kalau pas di rumah ataupun di sosialnya dia komunikasinya Arab kalau kata istilah Sundanya, itu memang nggak akan kepake. Saya selalu mengedepankan bahwa nilai 80 itu mudah Bapak bisa kasih, tapi kalau misalnya nilai itu kamu bawa ke masyarakat dan itu benar-benar bermanfaat bagi kalian, itu yang paling penting. Jadi Bapak segan kalau kalian tawuran tapi nilainya 100 dan itu semuanya mubazir. Ini luar biasa nih. Menangkapnya sebuah konsep pembelajarannya. Betul. Jadi
ilmu itu akan percuma kalau konsep pembelajaran penyampaian deliver ke siswanya juga tidak tepat. Yang dirasakan, yang Bapak lihat efek samping ke siswanya mendapatkan pelajaran ini, apakah benar-benar bisa diukur terimplementasi dia di lingkungan? Baik. Bagaimana cara mengukurnya, bagaimana saya tahu itu sudah terukur atau tidak? Tentunya itu harus ada indikator gitu kan Pak. Salah satu indikatornya adalah bagaimana mereka berkomunikasi secara langsung, bukan berkomunikasi secara tulisan. Beda, kalau tulisan misalnya dia bisa mikir dulu, bisa membutuhkan jeda, dia bisa lihat buku, tapi kalau secara langsung, spontanitas itu datang dari hati. Jadi apa yang sudah mereka kerjakan di masyarakat, di rumah, itu kelihatan mana anak yang bohong, mana yang tidak. Karena guru juga dibekali psikologi pendidikan anak. Pasti, oh ini enggak, ini bukan dari hati, ini masih mikir. Jadi indikator salah satunya kita harus ajak ngobrol. Jadi ulangan pun jangan selalu tulis, tapi harus lisan. Jadi kita merasa dibodohi ketika anak kadang pernah, ini bagus tulisannya 90, tapi pas lisannya mungkin di bawah 50 pun tidak. Misalnya kalau di sekolah dikerjain ibunya. Betul gitu, maksudnya jadi kita merasa dibohongi. Jadi kita juga sedih sendiri sebagai guru. Kita mau ngejar apa gitu? Atau kalau mereka di rumah terus buka buku, googling, bisa lebih pintar, bener kan? Jadi kalau misalnya ke sekolah sama aja nilainya, perilakunya, sikapnya, dan kemampuan, keterampilan terutama itu mubazir. Lagi-lagi mubazir. Oke. Ini Bapak ini guru IPA ya. Iya. Menerapkan sebuah konsep bagaimana membangun komunikasi dalam belajar, termasuk berapa persen yang diterapkan oleh Bapak konsep tidak hanya belajar tulisan dan ini dengan konsep cara berkomunikasi, berapa persen yang diterapkan? Baik, di awal mungkin saya agak sedikit membandingkan dengan guru-guru lain mungkin ya klasikal, tapi saya ingin berbeda. Maksudnya saya di sini sudah susah payah mengalahkan ribuan atau ratusan ribu ASN yang pengen PNS. Jadi kita harus lihat dulu niat awalnya mau apa, sehingga saya harus ngebangun, harus agak lebih capek gitu, harus agak lebih benar-benar ikhlas, karena di sini juga banyaknya yang sepuh-sepuh, tua-tua, jadi saya lebih muda. Lalu tadi pertanyaannya bagaimana itu semuanya perbedaannya seperti itu ya Pak. Yang pertama adalah benar-benar saya dari setiap harinya saya catat apa kelakuan siswa, itu yang pertama. Yang kedua, saya selalu bilang, ayo jadilah diri kalian sendiri, jangan diem aja, nggak usah diem, kamu bukan orang pendiam, saya tahu pas istirahat kamu bukan orang pendiam. Ayo jadi, maksudnya nakalnya udah keluarin dulu aja. Kalau mau ngomong ibaratnya kata-kata kasar ya keluarin, nanti kita perbaiki. Sehingga lagi-lagi konsep ini harus hadir dari hati gitu, harus benar-benar ikhlas, harus benar-benar berani capek, dan komunikasi ini pun dibangun harus dengan ketelatenan, jadi dikit-dikit, nggak bisa semuanya, karena ada yang terbuka siswa, ada yang masih tertutup gitu. Luar biasa nih Pak. Closing statement, bisa nggak mengeluarkan closing statement dalam pola pendidikan atau dalam pola pembelajaran mengenai masalah cara berkomunikasi ini, membuat anak mampu berkomunikasi? Ada nggak sebuah closing statement sehingga menjadi sebuah saripatinya? Baik. Closing statementnya mungkin agak bingung kalau untuk sedikit closing statement, tapi lebih kepada arah bagaimana saya selalu membandingkan IPA itu dari yang dekat ke yang jauh, dari yang konkret ke yang abstrak, dan kemudian harus bisa menganalogikan itu semua. Kalau kita ngomongin sel, anak-anak pada bingung, tapi apa yang kita bandingkan dengan sel? Misalnya anak-anak menulis atau menggambar di temboknya ada kotak-kotak dinding, kita lihat ke belakang, bagaimana apa yang ada di pikiran itu, sehingga komunikasi itu hadir. Pak itu kotak, Pak itu kosong, Pak itu warnanya ada garisnya ini, sehingga komunikasi itu hadir. Tapi ketika IPA benar-benar langsung apa itu, mereka pasti diam. Jadi butuh juga analogi, butuh juga pendekatan dari sisi apa yang pernah mereka lihat, apa yang pernah mereka rasakan. Jadi mengajar ini jadi nggak mengawang-awang. Katakanlah kalau matematika kamu belajar tentang persen gitu, ya aktifkan analogi itu dengan pembelian gitu. Jadi ada hal-hal yang teori yang bisa dianalogikan di kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Titin Agustikawati, Kepala SMP Negeri 1 Cimalaka, Kampus Pelangi di kaki Gunung Tampomas, yang lebih familiar disebut dengan Saci Kuat Kampus Pelangi. Saci 1 Cimalaka Kuat merupakan moto sekolah kami, kompak, unggul, agamis, tangguh, Kampus Pelangi. Karena seluruh bangunan di SMP Negeri 1 Cimalaka mulai dari gerbang sampai kursi tempat duduk siswa berwarna-warni. Bagaimana Ibu
membangun sekolah ini baik secara material maupun secara spiritualnya? 2017 di bulan Februari saya mendapatkan penugasan menjadi Kepala SMP Negeri 1 Cimalaka setelah sebelumnya saya memimpin di 2 sekolah. Ketika masuk ke Saci Kuat ini, banyak hal yang menggerakkan hati saya untuk berbuat sesuatu yang lebih sesuai dengan visi diri saya. Saya memiliki visi diri ukir, unggul, kolaboratif, dan inspiratif. Jadi apa yang saya lakukan harus menjadi keunggulan, dan keunggulan ini didapatkan dari hasil berkolaborasi dengan seluruh warga sehingga bisa menginspirasi untuk orang banyak. Hal yang dilakukan diawali dengan melihat dulu situasi kondisi seluruh komponen, dari mulai sarana prasarana, dari gurunya, dari tenaga kependidikannya, bahkan dari siswanya. Banyak hal yang menarik perhatian saya sehingga pada saat itu saya tergerak untuk membuat sebuah strategi untuk bisa mengembangkan sekolah yang saya baru singgahi ini. Strategi yang saya buat yaitu strategi manajerial Tabarat. Tabarat merupakan akronim dari tumbuhkan, alami, biasakan, rasakan, dan tingkatkan. Melalui program yang awal saat itu di 2017 saya meluncurkan program Tabarat juga namanya, yaitu tabungan akhirat. Tabungan untuk akhirat. Dari mana dasarnya? Yang berdasar dari keikhlasan dan kepedulian. Jadi saya mencoba membangun jiwa-jiwa warga ini untuk memiliki jiwa yang terpanggil hatinya bisa berbagi dengan penuh keikhlasan. Melalui program Tabarat Tabungan Akhirat yang dilakukan setiap 1 minggu 1 kali pada hari Jumat, itu kami sama-sama ikut menyisihkan rezeki yang kami miliki, dan itu tentunya harus dicontohkan dulu oleh saya sebagai pimpinan. Jadi tidak, kalau dalam bahasa Sunda tidak ada istilah bentik curug balas nunjuk. Jadi harus kita yang memberi contoh, kita yang menjadi teladan. Sehingga saya sendiri yang mengawali, lalu yang lain ikutan, dan alhamdulillah semua jadi memiliki. Kalau misalnya 1 kali Jumat tidak berbagi, itu sepertinya ada sesuatu yang kurang gitu dalam hidupnya. Oke. Ini lagi Bu, kalau kita lihat nih kan kita udah keliling-keliling tadi nih. Yang paling dominan secara empiris adalah warna. Kenapa Ibu membuat sekolah ini dengan motif warna seperti ini, motif pelangi? Apakah ini inspirasinya dari mana atau referensinya dari mana? Ya, saya punya anggapan bahwa warna ini mempengaruhi psikologi seseorang. Yes. Jadi ketika kita melihat satu warna, maka monotonlah rasanya. Nah, saya berusaha diawali dulu dengan memberikan warna yang banyak untuk bangunan. Dari mulai halaman, gerbang dulu, sedikit-sedikit. Konsep warna ini, pelangi, itu saya berpikiran bahwa warna-warni ini akan memberikan warna lain juga dalam kehidupan. Sehingga kebetulan sekolah kami adalah piloting dari sekolah ramah anak. Jadi ketika anak masuk ke gerbang sekolah, itu tidak bangunan sekolahnya itu tidak kaku dan tidak menakutkan, sehingga harus bersifat ramah. Nah, ramah itu sebelum ke gurunya ramah, warga sekolah yang lain ramah, lingkungannya juga harus ramah. Oh gitu. Nah, dengan warna-warni yang seperti ini ceria, itu akan menumbuhkan motivasi belajar siswa, motivasi belajar bekerja seluruh warga. Sehingga konsepnya saya ingin membuat sekolah ini ngangenin. Yes, mantap. Itu. Jadi berpengaruh sama psikologis anak Bu ya? Sangat berpengaruh. Ibu nggak takut Bu? Nggak takut, ini kan SMP, nggak takut dibilang ini, nggak takut dibilang
kok kayak sekolah TK gitu. Bagaimana Ibu menepis pemikiran-pemikiran atau opini-opini seperti itu? Siap. Itu bukan hanya ketakutan ya, bukan hanya ini, banyak yang mengatakan bahwa kok SMP betul yang dikatakan itu seperti TK warna-warni. Saya berprinsip warna ini milik semua usia. Bagaimana sih cara Ibu merubah mindset guru-guru yang ada di bawah naungan Ibu? Ya, mindset ini dirubah perlu strategi tentunya. Dan strategi Tabarat tadi itu bisa mengubah sedikit-sedikit, dan ini sudah dihakikan oleh Kemenkumham dengan strategi Tabarat. Tumbuhkan dulu kesadaran semua, siapa saya pimpinan, tanggung jawab saya apa, tusinya masing-masing, itu ditumbuhkan dulu. Setelah ditumbuhkan harus alami itu. Setelah dilakukan akan menjadi kebiasaan sehingga budaya. Kalau kita sudah biasa akan menjadi budaya kan. Nah, dirasakanlah kebermanfaatannya oleh semua. Lalu setelah dirasakan kebermanfaatannya, maka kita semua akan meningkatkan. Itu dalam segala hal. Tumbuhkan jiwa kepemimpinan. Setiap diri itu adalah pemimpin. Minimal memimpin dirinya sendiri. Tumbuhkan. Lalu mengalami bagaimana seperti guru tusinya sesuai. Nah, tentunya ada hambatan, ada banyak. Ketika ada perubahan atau kebijakan, itu kan ada yang senang, ada yang hare-hare bahasa Sunda, ada juga yang nggak peduli gitu. Nah, saya berusaha dengan prinsip kepemimpinan saya juga, bahwa saya harus bisa memimpin itu dengan hati. Dengan hati, dari hati ke hati, dengan sangat hati-hati, supaya bisa sehati. Nah, kalau sudah sehati, alhamdulillah apa yang dilakukan semua kan sehati. Nah, ketika program strategi Tabarat ini sudah dianggap sukses ya, tapi belum 100%, namanya juga manusia tidak sempurna, pasti ada kekurangan. Maka saya luncurkan lagi di tahun berikutnya strategi A4AS. A ini merupakan huruf awal dalam alfabetis yang artinya mengawal. 4AS-nya ada seluruh pekerjaan yang kita lakukan ini harus juga dilaksanakan dengan ikhlas, dengan aman, sehingga tuntas. Dan jika semua sudah tuntas, semua akan merasa puas. Itu juga alhamdulillah sudah dihadirkan ya. Dalam 2 tahun terakhir ini saya sudah berusaha membuat strategi kepemimpinan, apalagi menghadapi pandemi. Alhamdulillah juga sudah 3 hak intelektual yang saya dapatkan dari Kemenkumham. Luar biasa, mantap Ibu. Terima kasih Bu waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya salam kuat dulu dari kami, kompak, unggul, agamis, tangguh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.